Halo rekan-rekan semua, selamat datang di IELTS Preparation Class dengan UPT Bahasa Unsur. Sebelum mulai kelas, kita kenalan dulu ya sama IELTS. Jadi IELTS itu adalah International English Language Testing System, adalah sebuah tes yang standar untuk belajar atau bekerja dari negara di luar US, UK, Australia, Kanada, dan juga New Zealand. IELTS ini jointly owned by University of Cambridge, kemudian juga British Council dan juga IDP. IELTS mulai ada di tahun 1989 dan sampai sekarang penyelenggara resminya adalah selain British Council, IDP dan juga IELTS. Ada 3 macam IELTS, yaitu academic, general training, dan juga life skills. Kalau academic fokusnya untuk kuliah, lalu general training untuk bekerja, life skill bisa untuk keduanya, tetapi untuk level yang lebih rendah. Kita akan bahas fokusnya ke akademik ya, karena itu yang akan kita berikan selama IELTS preparation nanti. IELTS ada 2 macam, kalau dulu hanya paper delivered, sekarang juga ada computer delivered. Kalau rekan-rekan berniat untuk booking IELTS test, entah tahun depan ya atau 2 tahun lagi, bisa melihat jadwalnya di website ini. Kalau misalnya rekan-rekan nanti mengklik book now, nanti akan keluar schedule. Bisa dipilih mulai dari minggu depan yang terdekat atau bisa juga sampai, kalau nggak salah sampai 5 minggu ke depannya. Untuk komponen tesnya, dalam IELTS Academic juga general training sama, ada 4, yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Jadi waktu teman-teman nanti datang, biasanya tesnya pagi ya, itu akan duduk selama 2,5 jam, langsung menghadapi tes listening, reading, dan juga writing. Jadi ini sekaligus. Setelah itu akan ada jeda untuk istirahat sekitar beberapa jam, lalu lanjut dengan speaking, tapi bisa juga speakingnya itu di hari berikutnya, tergantung dari penyelenggara. Kalau untuk listening nanti akan ada 4 parts, ada 40 pertanyaan, jadi satu part sekitar 12-15 pertanyaan ya, kurang lebih. Durasinya totalnya ada 30 menit. Tetapi nanti rekan-rekan akan diberikan waktu tambahan sekitar 10 menit untuk memindahkan jawaban dari kertas coret-coretan ke the actual answer sheet. Sedangkan untuk reading nanti akan menghadapi bacaannya hanya ada 3, tetapi cukup panjang, sekitar 700 sampai 900 kata, itu sekitar 2 halaman. Pertanyaan ada 40, jadi satu teks kira-kira 12 sampai 15 pertanyaan ya, waktunya 60 menit. Berbeda dengan listening, di reading tidak ada penambahan waktu untuk memindahkan jawaban ke answer sheet. Untuk writing-nya ada 2 task, yaitu task 1 biasanya mendeskripsikan tabel, chart, peta, atau diagram. Yang task kedua adalah essay writing, ya, menuliskan essay, entah itu opinion atau argumentatif. Untuk word count-nya minimal task 1 150 kata, task 2 adalah 250 kata, itu minimal. Dan semua itu dilakukan dalam waktu 60 menit, sudah termasuk drafting dan juga polishing, sudah ngecek apakah sudah penulisannya sudah betul semua, spellingnya tulis di kertas di answer sheet. Sedangkan kalau rekan-rekan nanti akan ikut tes yang IELTS yang computer delivered atau computer based ya, listening, reading semua sama, soalnya akan ada di layar, kemudian untuk writing-nya instead of nulis dengan tangan, nanti akan mengetik. Nah, jadi rekan-rekan nanti bisa pilih, kalau misalnya lebih nyaman nulis tangan, maka bisa pilih IELTS yang paper based, tetapi kalau lebih nyaman mengetik, bisa pakai yang computer delivered. Sedangkan untuk speaking-nya nanti modelnya ada interview, nanti akan one on one dengan native speaker, examiner-nya. Sekitar waktunya 11 sampai 14 menit, nggak lama. Dalam interview itu akan ada 3 parts. Parts pertama nanti rekan-rekan akan berbicara pretty much about yourself, ada pertanyaannya langsung dari examiner. Part kedua adalah monolog, nanti selama 2 menit. Rekan-rekan diminta untuk berbicara full nonstop, tidak akan disela atau dijeda ya. Lalu part 3 adalah di mana rekan-rekan diminta untuk berbicara lebih panjang, memberikan contoh, memberikan argumen sesuai dengan pertanyaan diberikan oleh examiner. Lalu untuk scoring dalam IELTS, untuk listening and writing itu sudah ada kunci jawaban. Jadi dihitung berdasarkan jumlah jawaban betul. Jadi kalau bisa rekan-rekan jangan ada yang dikosongi, coba menjawab saja siapa tahu betul ya. Jadi untuk misalnya kalau band 5 itu menjawab betul 16, band 6 23 dan seterusnya. Kalau untuk reading hampir sama ya, jadi untuk jumlah jawaban betul raw score lalu dikonversi menjadi band sama seperti ini. Hanya kalau misal rekan-rekan betul misalnya hanya 33 atau 32, nanti bisa jatuhnya bandnya 7,5 ya. Kalau dapat nilai misalnya menjawab 25 soal, 26 bisa dapat 6,5 dan seterusnya. Jadi ada desimal 0,5.
Sedangkan untuk yang writing dan speaking, scoring itu agak berbeda. Yang di sini saya tampilkan adalah band descriptors, maksudnya adalah kalau band 9, maka kriteria dari 4 komponen penilaian ini seperti apa deskripsinya, harusnya sampai 0, tetapi saya hanya sampling saja sampai, band 5 ya. Misalnya kita ambil di band 7. Kalau rekan-rekan ingin aiming band 7, maka writing task 1 yang tadi mendeskripsikan tabel atau chart, peta atau diagram, maka di task achievement-nya di sini maksudnya adalah apakah rekan-rekan sudah bisa menjawab atau mendeskripsikan tabel itu sesuai dengan kriteria dari examiner, yaitu adalah sudah ada overview-nya, kemudian ada clearly present highlights key characters atau bullet points. Maksudnya adalah rekan-rekan sudah bisa mendeskripsikan tabel itu dengan benar, main feature-nya sudah ada semua dan tidak ada bagian yang terlewat. Kemudian untuk coherence dan cohesion adalah apakah rekan-rekan sudah bisa menulis dengan baik ya, dari paragraf satu ke paragraf lain itu isinya nyambung, kalimat satu ke kalimat lain juga nyambung dan logis. Sedangkan untuk leksikal adalah penggunaan vocabulary, apakah kosakata rekan-rekan sudah sesuai dengan konteks ya. Juga jangan lupa spelling, karena spelling juga dinilai, jadi jangan sampai ada typo atau kekurangan titik koma ya, itu juga dinilai, yaitu punctuation, tanda baca juga dinilai. Sedangkan yang terakhir adalah grammatical range and accuracy. Ini adalah apakah rekan-rekan sudah bisa menggunakan struktur grammar yang bervariasi, menggunakan tenses dengan baik, apakah itu mengacu ke past tense, present, dan future tergantung konteks, itu juga dinilai. Sedangkan writing task 2 sedikit banyak perbedaannya hanya di task respons saja. Jadi nanti kalau task 2 kan adalah essay writing atau argumentatif ya. Jadi nanti rekan-rekan diminta entah memberikan pendapat, apakah itu memberikan pandangan tentang advantage, disadvantage tentang sesuatu, apakah agree atau disagree tentang suatu opini, lalu apakah rekan-rekan diminta untuk menjabarkan cause and result of something ya, itu tergantung masuk di task respon. Kalau misalnya sudah menjawabnya tepat sasaran, tidak bleber kemana-mana, maka task respon ini bisa jadi rekan-rekan mendapat band yang lebih tinggi. Untuk coherence, cohesion, lexical resource, dan grammatical structure, accuracy, sama dengan yang task 1. Jadi semakin baik penulisannya, paragrafinya jelas, kata-katanya bagus, tidak ada typo, tidak ada tanda baca yang salah, dan juga idenya atau argumennya logis, maka semakin tinggi band yang bisa didapatkan. Untuk speaking, hampir sama juga ya. Jadi kalau ini dinilainya dari adalah fluency and coherence. Jadi apakah rekan-rekan bisa berbicara dengan lancar, tidak banyak tersendat, dan tidak mumbling, maksudnya jelas ya pengucapannya. Dan untuk lexical resource sama juga, apakah bisa memakai kata-kata yang tepat, boleh pakai idioms, boleh pakai phrasal verb atau sedikit slang, tidak terlalu banyak. Tapi yang pasti yang diharapkan adalah dalam speaking ini untuk interviewnya itu formal tapi santai. Yang pasti gramaticalnya juga tidak salah. Karena nanti akan diberi pertanyaan entah sesuatu yang berkaitan dengan hal yang terjadi atau peristiwa atau orang-orang di masa lampau, masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Bahkan rekan-rekan diminta untuk bisa berbicara dengan tenses yang tepat. Yang terakhir adalah pronunciation. Jadi ini adalah tentang pengucapannya, jadi bukan aksen. Jadi kalau misalnya rekan-rekan khawatir, aduh aku medok nih bahasa Inggrisnya, itu nggak masalah, karena itu tidak dinilai seperti itu. Yang pasti berbicaranya jelas, kata-katanya pengucapannya bisa didengar. Kemudian yang pasti intonasi juga penting ya. Kalau intinya sih semakin mirip dengan native speaker, semakin baik nilainya, semakin tinggi bandnya, itu begitu. Kemudian ini ada misal contoh kalau kita menghitung band score. Misalnya listening, reading, writing, speaking nilainya bervariasi dari 6, 6,5 sampai 7. Untuk overall band-nya adalah semua ini ditotalkan lalu dibagi 4, kemudian ada pembulatan. Misalkan angkanya tidak bulat, 0,5 atau 0,0, maka kalau misal pembulatannya 0,125 jatuhnya ke band bawah, kalau 0,25 jadi setengah, kalau 0,75 pembulatan ke atas. Nah, mungkin rekan-rekan banyak melihat ada skor comparison ya di ekivalen. Kalau misal dapat TOEFL paper base-nya ITB sekian, 500, maka mungkin sama dengan IELTS-nya 5. Kalau dapat TOEFL 600, IELTS-nya 7. Itu belum pasti ya, karena TOEFL paper kan yang ITB hanya menilai dari tadi listening, reading, dan structure. Tidak ada productive skill-nya yang yang writing dan juga speaking. Jadi ini rekan-rekan mungkin tidak terpatok dengan ini ya,
Jadi bagaimana untuk mempersiapkannya? Pertama, karena IELTS itu tadi saya sebutkan tidak hanya receptive skill seperti IELTS, tapi juga ada productive skills. Jadi mau tidak mau, rekan-rekan bisa membangun kebiasaan baru, yaitu selalu expose yourself to English every day. Tidak hanya mendengarkan berita, musik, podcast, film, tapi juga membaca konten in English, dan juga menulis dan juga berbicara, merekam, entah merekam di HP atau mungkin berbicara dengan punya sparring partner, atau bisa juga menulis diary atau berlatih menulis soal-soal IELTS itu juga bisa. Tetapi yang pasti you need to practice right dan jangan sampai ada satu hari yang terlewat tanpa bahasa Inggris. Kalau ada rekan-rekan yang belum pernah mencoba tes IELTS, bisa mencoba di sini, ada di cdielts.jelielts.com. Ini adalah dari British Council dan juga oleh JEL, bukan yang abal-abal, tapi rekan-rekan harus spend kira-kira ada waktu 3 jam full, karena begitu mulai, lalu kalau misalnya di post exit itu akan keluar, jadi tidak tersimpan. Jadi kalau sudah masuk ke website ini, silakan mengisi nama dan juga email, ini gratis ya. Kemudian memilih IELTS Academic, setelah itu mengikuti tes seperti biasa. Ini bisa dilakukan sebelum kita masuk ke kelas hari Senin. I think that will be all. Thank you so much and see you in class. Bye.